Halo, selamat pagi. Hari ini Miss nggak akan membahas mengenai materi pembelajaran, tapi kita akan membahas mengenai soal kepribadian. Kenapa dengan soal kepribadian? Karena nantinya di ujian semester, beberapa mapel akan memasukkan 3 atau 4 soal kepribadian. Setiap kita memiliki kepribadian berbeda-beda, jadi makanya Miss bahas mengenai soal ini. Untuk kepribadian itu banyak jenis macam soalnya. Hari ini misalkan membahas 3 aja. Yang pertama mengenai integritas diri, di prinsip dari masing-masing kita. Yang kedua adalah kemampuan beradaptasi. Nah, jadi kemampuan beradaptasi itu apakah beradaptasi untuk diri kita sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah kemampuan dalam menggerakkan orang lain. Kenapa? Karena kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Yuk kita bahas satu persatu mengenai soal kepribadian. Yang pertama integritas diri. Jadi integritas diri itu adalah sikap yang teguh mempertahankan prinsip dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Jadi kita memiliki nilai moral masing-masing. Nah, di antara nilai-nilai moral tersebut, ada beberapa nilai yang kita pegang teguh, sehingga itulah yang menjadi ciri dari integritas masing-masing kita. Apa kita memegang teguh azas kejujuran, tegas, disiplin. Nah, itulah yang menjadi integritas diri kita sendiri. Semakin kita memiliki integritas, maka semua pihak akan segan dan hormat kepada kita. Ya, otomatis. Karena dengan integritas diri kita itulah orang menyegani kita, tidak menyepelekan kita. Jadi, mulai sekarang jadilah diri kita yang memiliki integritas. Nah, integritas yang paling utama itu adalah yang memiliki sikap jujur, tegas, dan disiplin. Masih banyak kok sikap-sikap yang lain, tapi 3 ini yang menjadi tolak ukur integritas diri secara umum. Kita lihat ke contoh soal. Yang pertama, Anthony, teman karib Anda, melakukan kecurangan absensi di sekolah. Maka sikap Anda, A. Mentoleransi sebab baru kali ini Anthony melakukannya. Bisa jadi. B. Teman yang lain juga melakukannya, jadi tidaklah mengapa. Berarti Anthony, teman kamu merupakan orang yang ikut-ikutan. C. Menegur dan mengingatkan dengan baik dan memberi contoh dengan datang tidak terlambat. Oke, kita simpan dulu jawaban ini. D. Menegur dan melaporkan apa adanya kepada kepala sekolah. Menegur oke. Melaporkan langsung kepada kepala sekolah bisa jadi, tapi itu tidak baik untuk pertemanan. E. Menanyakan kepadanya mengapa dia melakukan hal tersebut. Oke, baiklah. Nah, di antara pilihan jawaban A sampai E, kita bahas apakah yang menjadi jawaban skor paling tinggi untuk masalah Anthony ini. Oke, di sini kita sudah lihat masing-masing pilihan itu ada skornya. Skor 1 itu adalah mentoleransi sebab baru kali ini Anthony melakukannya. Toleransi itu biasanya ketika teman kamu melakukan satu kali kesalahan. Tapi di soal itu adalah kecurangan. Melakukan kecurangan absensi itu bisa jadi lebih dari satu kali. Jadi mentoleransi itu kurang, bukan merupakan sikap integritas diri. Yang kedua, teman yang lain juga melakukannya. Tadi udah dibahas bahwa ini adalah kita ikut-ikutan. Kalau orang ikut salah, kita juga ikut salah. Yang E dulu, menanyakan kepadanya mengapa dia melakukan hal tersebut. Oke, di antara pilihan ini mendapat skor 3. Yang keempat, menegur dan melaporkannya kepada kepala sekolah. Seharusnya menegur dan melaporkannya dulu kepada wali kelas, kepada wakil kepala sekolah, baru yang terakhir adalah kepala sekolah. Jadi yang paling tepat jawaban untuk kecurangan yang dilakukan Anthony adalah C. Menegur, mengingatkan dengan baik, dan memberi contoh dengan datang tidak terlambat. Kenapa? Karena dengan memberikan contoh, dia bisa melihat, oh ini teman yang bagus untuk datang ke sekolah tepat pada waktunya. Itu untuk integritas diri. Kita ke
soal kepribadian yang kedua, kemampuan beradaptasi. Oke, tips meningkatkan kemampuan beradaptasi. Yang pertama adalah pahamilah bahwa segala sesuatu pasti akan berubah. Ya, waktu aja bisa berubah dan tidak bisa diulangi lagi. Setiap detiknya akan berbeda dengan detik selanjutnya. Begitu juga dengan lingkungan tempat kita beradaptasi, itu akan berubah. Kalau lingkungan kita berubah, kita juga harus mengikuti perubahan tersebut ke arah yang positif. Yang kedua, berkompromilah dengan perubahan yang ada selama itu baik. Oke, kalau perubahan itu baik, kita harus mengikutinya. Tapi kalau perubahan itu buruk untuk diri kalian masing-masing, silakan menjauhinya, bahkan tidak usah mendekati perubahan yang buruk tersebut. Yang ketiga, biasakanlah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya, terutama untuk saat sekarang ini ya, kita nggak tahu kondisi kedepannya, kesehatan kita atau keluarga kita atau teman-teman kita. Jadi kita harus menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang ada. Yuk kita lihat contohnya untuk kemampuan beradaptasi. Saya dan 3 teman lainnya diutus untuk mengikuti suatu pelatihan. Oleh panitia penyelenggara, saya ditempatkan satu kelompok dengan orang yang tidak saya kenal yang berasal dari sekolah lain. Jadi intinya saya dan 3 teman lainnya ikut pelatihan ya. Terus di tempat pelatihan tersebut, saya itu dikelompokkan dengan orang-orang yang tidak kenal dari sekolah lain. Sikap saya adalah A. Mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia. Berarti komplain dulu ya, komplain lebih diutamakan. Yang kedua, protes keras. Dan minta mengerjakan tugas sendiri saja. Ini egois. Seharusnya tidak bisa dimasukkan ke orang-orang yang mengikuti pelatihan. C. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal yang orang dikenal. Oke, berarti pilih-pilih teman ya. D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman yang satu kelompok. Oke, kita simpan dulu jawaban ini. E. Menerima aturan panitia. Oke, menerima aturan panitia. Jadi untuk pembahasan soal ini kita lihat mana skor pilihan yang paling tinggi. Tadi saya dan teman lainnya itu mengikuti pelatihan dan saya ditempatkan di kelompok yang tidak saya kenal dan berasal dari sekolah lain. Di antara pilihan A sampai E itu udah masing-masing skor. Skor yang paling rendah itu yang B, protes keras. Ya, kita ikuti pelatihan, artinya kita mengikuti aturan yang dibikin oleh panitia penyelenggara. Ngapain kita harus protes keras? Berarti yang skor terendah itu di B. Skor kedua, mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal yang orang kita kenal. Kalau kamu yang bikin acara boleh, tapi ini kamu sebagai pelatihan peserta tidak boleh melakukan keberatan karena biasanya pilihan panitia itu adalah pilihan terbaik untuk kegiatan tersebut. Skor yang ketiga, mengajukan keberatan. Nah, mengajukan keberatan lagi. Oke, yang keempat, menerima aturan panitia. Oke, jadi menerima aturan panitia ini skornya 4, tapi ada yang lebih lagi, menerima aturan panitia dan berusaha mengenal memahami teman yang satu kelompok. Ini sesuai dengan materi kita mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi mana tahu teman yang satu kelompok dengan kita dengan sekolah lain itu akan menambah pergaulan kita, pemahaman kita tentang sekolah itu dan tentang kepribadiannya. Jadi kita bisa mendapat banyak teman di pelatihan tersebut. Jadi untuk soal ini skor paling tinggi terdapat di pilihan D. Setelah kita menerima, kita memahami teman satu kelompok kita. Yuk kita bahas ke soal kepribadian yang lain, yaitu kemampuan dalam menggerakkan orang lain. Oke, tips meningkatkan ketegasan dan kedisiplinan dalam menggerakkan orang lain itu perlu ketegasan dan kedisiplinan. Karena kita sebagai pemimpin, baik pemimpin dalam kelas, keluarga ataupun masyarakat, itu kita harus memiliki ketegasan dan kedisiplinan. Yang pertama adalah pahamilah bahwa ketertiban dan keteraturan bisa ditegakkan dengan adanya ketegasan dan kedisiplinan. Jadi disiplin dan tegas. Oke, yang kedua, jika Anda tegas, orang lain
hormat dan segan kepada Anda. Tegas dalam artian kalau kita bilang iya, berarti iya. Kalau kita janji, berarti kita harus melaksanakan janji kita. Yang ketiga, jika Anda tidak tegas, orang lain akan menyepelekan kita. Iya, otomatis. Karena kita bisa dianggap pelin-pelan. Untuk soal menggerakkan kemampuan orang lain, kita lihat. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kelompok dengan batas waktu yang sangat ketat. Oke, berarti ini ketua kelompok ya. Anggota tim kelompok memperlihatkan sikap yang tidak peduli dengan tugas yang dilakukan. Sikap saya adalah, nih, misalnya di dalam satu kelas, kita dikasih guru tugas per kelompok. Kamu sebagai ketuanya dan anggota lainnya itu cuek-cuek aja. Ya kalau tugasnya selesai ya udah, kalau enggak ya biarin aja. Nah, sikap kamu sebagai ketua kelompok apa? Oke, pilihan yang pertama, bekerja sendiri, yang penting tugas selesai. Berarti ini bukan tugas kelompok ya, ini tugas pribadi. B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. Mengancam sih boleh, tapi itu bukan tindakan yang pertama yang harus dilakukan. C. Melaporkan mereka pada guru yang akan agar diberi sanksi. Seharusnya kamu sebagai teman dalam suatu kelas, itu harus ngomong dulu sama teman, baru melaporkan langsung ke guru. Bukan cari perhatian kepada guru. D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi serta menegur anggota untuk menyelesaikannya. Kita keep dulu jawaban ini. E. Menasihati agar mereka sadar dan untuk penyelesaian tugas yang diembannya. Berarti menasihati mereka. Oke, untuk soal ini kita lihat pembahasannya, skor mana yang paling tinggi di antara 5 pilihan. Oke, di sini sudah terlihat skornya. Skor yang paling rendah itu adalah melakukan mereka kepada guru akan diberi sanksi. Ya kan tadi guru yang memberikan kelompok tersebut, berarti guru tahu bagaimana kondisi kelompok tersebut. Masa dilaporkan lagi kepada gurunya? Oke, berarti itu memiliki skor terendah ya. Untuk yang B, skor 2, mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari kerja. Mengancam itu bukan suatu tindakan yang baik sebagai contoh pemimpin dalam kelompok ya. Yang ketiga, bekerja sendiri, yang penting tugas selesai. Berarti itu bukan contoh dari pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu bisa menjadi contoh untuk teman-temannya, terutama untuk dalam kelompok kelas ya. Yang keempat, menasihati mereka sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. Nasihati boleh, tapi karena untuk beberapa orang itu tingkat kesadaran untuk menyelesaikan tugas itu beda-beda. Jadi yang paling tinggi untuk penyelesaian soal ini adalah yang D, membagi tugas secara adil dan memotivasi serta menegur anggota untuk menyelesaikannya. Jadi inilah contoh dari pemimpin dalam kelompok, terutama untuk siswa ya dalam kelas. Jadi setelah kita bagi tugas dalam kelompok tersebut, terus memotivasi dan menegur jika ada anggota kelompok yang belum menyelesaikan tugasnya. Baiklah, demikian penjelasan Miss mengenai soal-soal kepribadian. Semoga nanti di ujian semester kalian bisa menjawabnya dengan baik. Oke, demikian. Terima kasih.